Kebenaran itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, prinsip cermin itu adalah sebuah konsep spiritual yang mendalam yang mengajarkan bahwa dunia eksternal itu bukanlah kumpulan acak sebuah peristiwa, melainkan pantulan secara langsung dari dunia batin kita. Jadi, dalam kedalaman batin kita itu menemukan kebenaran utama, sebuah kebenaran yang begitu mendasar yang melampaui ranah fisik atau tubuh fisik kita dan memasuki ranah spiritual atau spirit kita. Nah, sebagai awal dari perjalanan ini, kita akan menjelajahi sifat dari persepsi. Jadi, kita itu kan melihat dunia itu bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana kita. Artinya, keyakinan, pikiran, dan juga emosi kita itu akan bertindak seperti lensa ya, atau kacamata yang mewarnai cara pandang kita terhadap realitas. Nah, ketika kita menatap dunia, seringkali yang kita lihat itu hanyalah pantulan dari keadaan internal kita sendiri. Dan hal ini merupakan inti dari prinsip cermin alias dunia di luar adalah cerminan dari dunia di dalam. Apakah kebenaran utama atau your true self itu dicerminkan oleh dunia dalam kita? Nah, jawabannya itu adalah kebenaran utama itu tidak berubah. Esensinya itu bersifat abadi yang ada di luar pengalaman transien kita. Kebenaran utama itu tidak dapat dengan mudah didefinisikan atau tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebenaran utama itu adalah sebuah pengalaman, sebuah pemahaman akan sifat sejati kita yang melampaui ranah fisik dan juga mental yang menyentuh inti dari spiritual kita. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, mengapa pola-pola tertentu itu terus muncul ya dalam hidupku, kayak gitu kan? Atau mengapa tipe orang atau situasi tertentu selalu muncul kembali? Nah, ini adalah prinsip cermin sedang bekerja. Jadi, alam semesta itu kan dengan kebijaksanaan yang tidak terbatas alias unconditionally love, terus-menerus mencerminkan kepada kita pelajaran yang perlu kita pelajari, kebenaran yang perlu kita sadari, dan untuk memahami prinsip ini secara sepenuhnya, kita harus menyelami kedalaman dari kesadaran kita. Nah, kesadaran kita itu seperti samudra, sayang. Jadi, luas dan juga dalam. Di atas permukaan itu memiliki pikiran sadar atau areanya pikiran sadar yang biasanya kita tahu dan bisa kita kendalikan. Nah, di bawah permukaan ini terdapat alam bawah sadar kita atau PBS kita, bagian besar dan kuat dari pikiran kita yang mempengaruhi banyak aspek hidup kita tanpa kita sadari. Pikiran bawah sadar itu menyimpan keyakinan terdalam, data, memori, emosi yang belum terselesaikan atau belum terproses, trauma, pola pikir, dan juga perilaku yang tertanam dalam diri kita alias program-programnya apa saja yang sudah ditanamkan. Dan hal ini yang akan membentuk realitas kita. Filter melalui mana kita melihat dunia. Jadi ketika kita mengubah filter ini, kita akan mengubah realitas kita. Dan untuk mengubah realitas kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu, ya kan? Kita harus memeriksa keyakinan kita, misalnya menghadapi pola-pola pikir kita, dan juga menyembuhkan luka emosional kita. Ini merupakan tugas yang tidak mudah dan memerlukan keberanian, ketekunan, dan juga kesiapan untuk menghadapi bagian dari diri kita yang mungkin selama ini kita hindari. Tapi manfaatnya dari inner work ini atau pekerjaan batin ini itu sebenarnya sangat besar. Karena ketika kita menyelaraskan keadaan internal kita dengan kebenaran utama atau siapa diri kita yang sebenarnya, kita mulai mengalami hidup dengan cara yang baru. Kita akan menemukan kedamaian di tengah kekacauan misalnya, kemudian kita akan menemukan cinta di tengah kebencian, dan juga sukacita di dalam atau di tengah-tengah duka, kayak gitu. Kita akan menyadari bahwa kita itu bukan hanya penonton dalam drama kehidupan ini, melainkan peserta aktif yang dapat menciptakan realitas kita dengan setiap pikiran, emosi, dan juga tindakan. Jadi no more NPC, darling. Nah, bagaimana kita memulai proses penyelarasan ini? Langkah yang pertama itu adalah kesadaran kita. Kita harus menjadi sadar akan pikiran, emosi, dan reaksi kita. Kesadaran ini seperti cahaya yang menyinari sudut-sudut gelap dalam pikiran kita itu tadi ya. Nah, dia akan mengungkapkan keyakinan tersembunyi dan emosi yang telah membentuk realitas kita. Kemudian langkah berikutnya itu adalah penerimaan diri. Jadi kita harus menerima diri kita apa adanya dengan segala kekurangan dan juga ketidaksempurnaan kita. Penerimaan ini bukanlah resign kayak gitu, melainkan pengakuan akan kemanusiaan kita atau I'm just human, ya kan? Nah, dari tempat penerimaan ini,
perubahan sejati itu akan terjadi, kemudian proses transformasi itu akan dimulai. Ini saat kita secara aktif bekerja untuk mengubah keyakinan kita, misalnya menyembuhkan luka emosional kita, dan juga mengembangkan pikiran dan emosi positif. Transformasi positif ini atau transformasi ini sebenarnya itu bukan peristiwa yang sekali aja gitu ya, tapi merupakan perjalanan yang berkelanjutan. Perjalanan ini akan membawa kita lebih dekat lagi dengan kebenaran utama kita. Nah, saat kita berjalan di jalur ini, kita harus ingat bahwa kita itu tidak sendirian. Karena alam semesta itu selalu bersama kita, membimbing kita, mendukung, dan juga mencerminkan kembali gitu pelajaran yang perlu kita pelajari. Apakah sudah bagus apa belum, ya kan? Dan seiring dengan perubahan kita, begitu pula pantulan kita. Kita akan mulai melihat dunia yang lebih penuh cinta, misalnya lebih damai, lebih penuh sukacita, dan lebih baik in general. Nah, kita akan menyadari bahwa perubahan yang kita cari di dunia harus terjadi di dalam diri kita dulu. Dibenerin dulu dalamnya, baru di luarnya akan baik gitu ya. Aku akan kasih pertanyaan, silakan dijawab. Unsur-unsur apa dari dunia internal kita yang tercermin dalam pengalaman-pengalaman eksternal kita? Silahkan boleh dijawab di komen atau di kertas, di bukunya, bebas ya. Jadi ketika kita merenungkan pertanyaan ini, aku mau teman-teman ingat bahwa perjalanan menuju kebenaran utama itu bukan hanya perjalanan pikiran aja gitu kan, melainkan juga perjalanan hati, harus dirasakan dengan hatimu. Nah, ini adalah perjalanan cinta, perjalanan kasih sayang, dan juga pengertian. Ini adalah perjalanan yang membawa kita kembali kepada diri kita sendiri, kepada sifat sejati kita, pada inti dari siapa diri kita atau diri otentik kita.